Galuh Purba, dari Kutai Mertadipura hingga Cirebon menetap di Gunung Slamet. Dimulai oleh pendatang-pendatang dari Kutai Kalimantan yang membangun sebuah kerajaan dengan nama Kerajaan Galuh Purba. Pendatang-pendatang ini belum menganut agama Hindu yang merupakan sesepuh orang zaman Kerajaan Kutai Mertadipura. Menurut catatan sejarah Van der Molen, di ambang sejarah, ditengarai tesisnya ini belum ada yang menentang di kalangan para ahli sejarah. Dalam tesis tersebut, para pendatang dari Kutai pindah ke Pulau Jawa jauh sebelum abad ketiga Masehi. Mereka mendarat di sekitar Cirebon. Mereka terus masuk ke daerah pedalaman. Sebagian ada yang menetap di sekitar Gunung Ciremai, dan sebagian lagi terus melanjutkan perjalanan ke arah selatan sampai di daerah sekitar Gunung Slamet dan lembah Sungai Serayu. Mereka yang menetap di sekitar Gunung Ciremai nantinya membangun peradaban Sunda, sementara mereka yang menetap di sekitar Gunung Slamet kemudian membangun Kerajaan Galuh. Menurut laporan yang ditulis oleh tim peneliti sejarah Galuh tahun 1972, Kerajaan Galuh Purba tersebut dibangun oleh Ratu Galuh. Disebutkan bahwa kemungkinan nama kerajaan tersebut adalah Kerajaan Galuh Sindula. Ada pula naskah yang memberi nama Kerajaan Bojong Galuh dengan ibu kotanya di Medang Gili. Antara abad ke-1 hingga abad ke-4 Masehi, Kerajaan Galuh Purba tersebut berkembang, namun belum memiliki catatan sejarah. Yang jelas, antara abad ke-1 hingga abad ke-4 tersebut banyak kerajaan yang menggunakan nama Galuh. Selain Kerajaan Galuh Purba atau Bojong, atau Galuh Sindula yang kemudian pindah ke Garut Kawali. Salah satu kerajaan bawahan Galuh Purba yaitu Kerajaan Galuh Kalingga mulai berkembang. Bahkan menurut babat Pustaka Racia-Racia Bumi Nusantara karya Pangeran Wangsakerta dari Cirebon pada abad ke-7 hingga 8 Masehi. Ada 3 wangsa atau dinasti yang berkembang, yaitu Wangsa Kalingga, Wangsa Sanjaya, Wangsa Shailendra. Catatan tersebut sesuai dengan buku yang ditulis oleh Fruin Mis berjudul Geschidenis van Java tahun 1919 halaman 16 hingga 20. Artinya, Kerajaan Galuh Kalingga yang sebelumnya sebagai bawahan Kerajaan Galuh Purba berubah menjadi kerajaan yang berkembang setelah memisahkan diri dari Kerajaan Galuh Purba dan berdiri sendiri menjadi Kerajaan Kalingga. Kerajaan Galuh Purba memiliki kekuasaan yang cukup luas, mulai dari Indramayu, Cirebon, Brebes, Cilacap, Purbalingga, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, bahkan ada yang menyebutkan sampai ke Kedu, Kulon Progo, dan Purwodadi. Sampai sekarang banyak tempat di daerah-daerah tersebut yang menggunakan nama Galuh, di antaranya Raja Galuh, Cirebon, Galuh, Purbalingga, Galuh Timur, Bumiayu, Sirah Galuh, Cilacap, Begaluh, Leksono, Sami Galuh, Purworejo, Kedu, Sigaluh, Purwodadi. Menurut sejarawan Van der Molen, diduga keras bahwa semua tempat tersebut dulunya adalah wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Galuh Purba. Berdasarkan prasasti Bogor, pamor Kerajaan Galuh Purba sempat mengalami penurunan saat dinasti Shailendra di Jawa Tengah mulai berkembang. Pusat kota Kerajaan Galuh Purba sempat dipindah ke Kawali, dekat Garut. Di sini, kerajaan pertama di Jawa Tengah itu mengganti namanya menjadi Kerajaan Galuh Kawali. Inilah zaman kemunduran Kerajaan Galuh Purba. Pada saat itu,
Di wilayah timur berkembang kerajaan Kalingga yang konon merupakan kelanjutan dari kerajaan Galuh Kalingga, sebuah kerajaan di wilayah Galuh Purba. Sedangkan di wilayah barat berkembang kerajaan Tarumanegara yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Salakanegara. Pada saat Purnawarman menjadi Raja Tarumanegara, kerajaan Galuh Kawali berada di bawah kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan kerajaan Galuh Purba mulai beranjak naik saat Tarumanegara diperintah oleh Raja Candrawarman. Saat itu, kerajaan bawahan Tarumanegara mendapatkan kekuasaannya kembali, termasuk Galuh Kawali. Pada masa Tarumanegara, pemerintahan Raja Tarusbawau Retikandayun, Raja Galuh Kawali memisahkan diri atau merdeka dari Tarumanegara dan mendapat dukungan dari kerajaan Kalingga. Lalu kerajaan ini mengubah kembali namanya menjadi Kerajaan Galuh, dengan pusat pemerintahan di Banjar Pataruman. Kerajaan Galuh inilah yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Untuk melestarikan keturunannya, masing-masing keturunan Kerajaan Galuh melangsungkan perkawinan. Hasil perkawinan itulah yang kemudian melahirkan raja-raja Jawa. Jejak kebesaran kerajaan Galuh ini bisa dilihat dari kajian bahasa yang ditulis oleh E.M. Uhlenbeck tahun 1964 dalam bukunya A Critical Survey of Studies on the Languages of Java and Madura menyatakan bahasa keturunan Galuh Purba masuk ke dalam rumpun bahasa Jawa bagian kulon atau bahasa Jawa Ngapak atau Banyumasan.